Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa hassasahu bihamli asrarihi, yakni dan yang ditentukannya untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil iman bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang segala yang mengikut akan jalan mereka, segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang nurani, daripada amalan yang salihat. Wa ba'duhu. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita masuk di bulan Zulhijjah. Beliau ini wafat tanggal 2 Zulhijjah. Tuan Syekh Muhammad Samman yang nama asli beliau Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Ada dua yang laki-laki, Hasan dan Husain. Adapun Syekh Muhammad Samman ini beliau adalah keturunan Sayyidina Hasan, sehingga di tempat kita ini keturunan Sayyidina Hasan ini sangat sedikit. Kalau Habib-Habib yang banyak, syarifah-syarifah kebanyakan dari Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ini orangnya gagah. Jadi Rasulullah itu bahkan ketika Sayyidina Bilal datang ke negeri Madinah, Bilal ini dimimpi oleh Rasulullah. Semenjak Rasulullah itu wafat, Bilal tidak pernah datang lagi ke Madinah. Lalu dimimpikan oleh Rasulullah Bilal ini, wahai Bilal, kenapa kau tak rindukah kepadaku? Lalu Bilal bergegas menuju kota Madinah dari negeri Syam, jauh negeri Syam itu. Datang ke Madinah, Bilal menangis di depan makamnya Rasulullah. Tangisan orang yang penuh kerinduan. Nanti kalau sampean ziarah, umur panjang, rezeki ada, mudah-mudahan amin. Nanti ketika pertama berhadapan dengan makamnya Rasulullah, di situ pasti air mata kita akan menetes. Air mata kita akan menetes. Kenapa?
Karena itulah umat Rasulullah yang bisa langsung menyaksikan dan berhadapan dengan makomnya Rasulullah itu akan tersentuh hatinya, akan merasakan bahwa kerinduan kita selama ini yang hanya mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Dari kejauhan kita mengucapkan assalamu alayka, salam kepada engkau ya Rasulullah, tapi kita ada di Samarinda ini. Beda ketika kita sudah berhadapan langsung dengan makam Rasulullah. Nah, Sayyidina Bilal ketika sudah berada di depan makam Rasul, Bilal dikejutkan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Lalu tak lama Bilal diminta azan oleh dua anak muda. Ternyata setelah beliau tengok anak muda yang dua ini, ternyata itulah Sayyidina Hasan dan Husain yang sudah sekian lama beliau tinggalkan, ternyata sudah membesar, sudah mulai tumbuh besar. Lalu dipeluknya lah cucu Rasulullah ini. Setelah dipeluk, disitulah Bilal menangis makin menjadi-jadi. Kenapa kata Bilal? Ya Rasulullah, dari tubuh cucumu inilah aku mencium aroma tubuhmu ya Rasulullah, aroma keringatmu ya Rasulullah. Nah, inilah kita termasuk hari ini. Mudah-mudahan berkat kita menghauli daripada zuriat dari Rasulullah, karena Syekh Muhammad bin Abdul Karim atau As-Saman Al-Madani ini merupakan juz'un, bahagian min juz'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada bahagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa juz'an, siapa orang yang berpegang kepada bahagian, maka sama dengan dia berpegang kepada keseluruhannya. Artinya siapa yang mencintai bahagian daripada keturunan Rasulullah, maka dia sama dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Tuan Syekh Muhammad Saman, beliau menjadi seorang waliullah dan punya manaqib sejarah. Adapun kelebihan daripada membaca manaqib ini ialah inda dzikril auliya tunzilur rahmat. Apabila dikisahkan cerita para aulia Allah, maka akan diturunkan beberapa rahmat di tempat itu. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di kampung kita ini, Allah turunkan rahmat dalam keluarga kita, Allah turunkan rahmat kepada anak-anak keturunan kita, Allah turunkan rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir. Saya yang membaca dapat rahmat, nah pian yang hadir pun mendapatkan rahmat, dan hadir mendengarkannya, syaratnya didengarkan. Jadi kalau tidur wallahu a'lam, kecuali tidurnya sambil bisa mendengar, nah itu. Tapi biasanya kalau tidur tuh lupa segala-galanya sudah ya. Mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Jadi yang kita haul ini betul-betul manusia yang luar biasa, jangan ragu kita. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya. Jadi ada orang dulu itu kalau dia punya guru, dia setelah guru tuh meninggal,
Lalu dia bikin sejarah hidup guru tadi, seperti guru Sekumpul, guru Izai, guru Zaini. Itu sudah ada manakib beliau. Siapa yang menyusun? Murid-murid beliau. Nah, kayak sampean nih, siapa guru sampean nanti? Umpamanya seperti guru Juhdi, guru Juhdi Banjarmasin, beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Nanti akan keluar tuh manakib beliau yang menceritakan beliau tuh kesehariannya begini-begini. Lalu ada sekarang sudah disusun 101 kalam guru Juhdi, 101 kalam, artinya nasihat guru Juhdi. Ada sudah murid beliau yang menyusun kalam-kalam beliau. Itu berkat apa? Berkat waktu belajar dulu muridnya menulis. Guru Juhdi berpesan di tanggal seano, hari ano, di pengajian ano, beliau berpesan begini-begini. Nanti itu dibukukan tuh. Pahalanya mengalir terus buat yang mengarang. Jadi kalau dibaca orang manakib tuh siapa yang menyusunnya dulu dapat pahala. Sampean punya suami, bikin tuh manakib suami kalau meninggal. Suami ketuna kalau makan senang yang asin-asin. Itu kan manakib suami. Artinya itu manakib biografi. Nah, ini juga begitu. Manakib beliau ini disusun oleh murid beliau, dan ketika membacanya mendapatkan rahmat Allah. Entahlah kalau suami sampean bikinkan manakibnya, entah dapat rahmat atau enggak ya, gitu kan. Itu kelebihannya. Tapi kapan membacanya? Serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya. Nah, hari ini kita nggak tepat di tanggalnya, tapi masuk di bulannya, Zulhijjah. Sebenarnya besok, karena beliau meninggalnya tanggal 2 Zulhijjah, hari Rebu. Beliau wafat tanggal 2 Zulhijjah di hari Rebu. Nah, kita dapat harinya aja, tanggalnya lepas tapi bulannya masuk. Mudahan barokah, amin. Serta membaca Quran dan tahlil. Nanti mudah-mudahan sempat kita baca Quran dan tahlil dikit. Dan bersedekah mana sekuasanya. Alhamdulillah banyak sedekah orang di sini. Kalau wadai aja kue ini rasanya nggak kesebutan saya nih. Ada lumpia, bolu, apalagi ini pandannya apa, banyak. Ada donat, macam-macam lah. Ini sedekah. Mudah-mudahan yang bersedekah Allah berikan rezeki yang berlimpah. Tetapi hendaklah bersama dengan orang banyak. Alhamdulillah jamaahnya walaupun musim Covid ini insya Allah selamat dan sehat, mudah-mudahan, amin, dengan orang banyak. Lalu beliau ini mendapatkan menjadi seorang waliullah. Ternyata ada usaha daripada orang tua beliau. Tabiat beliau itu radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm, sangat suka kepada orang penuntut ilmu, dan kepada orang yang alim dan orang-orang yang soleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim dan orang yang soleh. Nah, jadi Tuan Syekh Muhammad Saman ini dulu di masa beliau ini lahir di Madinah, wafatnya pun di Madinah. Kalau Nabi lahir di Makkah, wafat di Madinah. Tuan Syekh Saman ini lahir di Madinah, wafat di Madinah. Ketika beliau itu menjadi wali masyhur, terkenal, viral lah bahasa orang sekarang nih, banyak orang yang ziarah ke makam Rasul, beliau juru kuncinya. Jadi kalau orang mau ziarah harus dulu pamit kepada beliau untuk bisa masuk dan berziarah.
supaya ziarahnya tadi menjadi ziarah yang makbulah, ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau juru kuncinya, dibukakan pintunya langsung di hadapan makom Nabi. Karena kan belum banyak manusianya. Sekarang nggak bisa lagi, Bu, megangnya aja nggak bisa. Itu berapa lapis sampai ke pusaran daripada baturnya makom Rasulullah nih. Apalagi Arab yang nggak senang ziarah tuh, kita baru dekat aja haram. Wah, itu kita berdoa menghadap kuburnya saja haji ala tul jadinya. Ala tul tuh jalan jangan berhenti. Tapi orang Indonesia ini pintar, biar halus badan tapi cerdas, wah diakalinya Arab. Jadi gaya apakah di situ sekira lama-lama di hadapan makam Rasulullah itu ada yang sampai nilik-nilik lubang itu. Nah, itu orang Indonesia. Nah, dulu penjaga makamnya itu adalah Tuan Syekh Muhammad Saman. Apabila orang ziarah ke makam Rasul tidak izin kepada beliau, maka ziarahnya akan tertolak walaupun sah pada zahirnya. Jadi harus tabe, kata orang Bugis, tabe ya. Harus permisi kulonun. Harus permisi dulu, pamit bahasa kitanya. Itu adab beliau pemegang juru kunci beliau. Tapi nggak ada tarif. Kalau yang ada tuh kan ada gaet tuh. Nah, itu biasanya mereka kalau perempuan itu untuk ziarah ke makam Rasul itu ada waktu-waktunya, Bu. Dari pintu 25 babun nisa, pintu khusus wanita, masuk ke sono. Nah, di situ ada yang membimbing biasanya. Nah, yang membimbing ini nanti berapa rial dapat gitu loh. Ada upah. Tapi Tuan Syekh Muhammad Saman sangat senang berkhidmat, membantu orang yang ziarah ke makam Rasul. Itu diantara tabiat beliau. Nah, kemudian Tuan Syekh Muhammad Saman ini orang yang mulai kecil sudah dijaga. Pertama, orang tua beliau itu sangat menjaga dengan masa kecilnya Tuan Syekh Muhammad Saman ini. Di antaranya apa? Pernah suatu ketika ibu daripada Tuan Syekh Muhammad Saman ini, karena Tuan Syekh Muhammad Saman ini umur sekitar 5 tahunan itu abah sudah meninggal. Jadi yang mengurusi atau mendidik, mentarbiyah adalah ibu. Ujar orang sekarang tuh apa? Single parent apa? Single apa? Single parent. Nah, single parent. Suami meninggal, Bu. Jadi ngasuh anak tuh sendiri. Tapi, nah ini, ibu yang bijaksana ini, anak beliau Muhammad bin Abdul Karim atau Tuan Syekh Muhammad Saman ini diserahkan ke seorang guru yang pada waktu itu ahli Quran, gurunya orang soleh. Anak diserahkan, minta didikkan anak membaca Quran. Ini hebat. Jadi pelajaran buat kita, anak-anak kita ini apabila dia sudah bisa ngomong umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh biasakan dengan Quran. Biasakan dengan Quran. Supaya atau termasuk biasakan dia berkumpul dengan orang-orang soleh. Bawa ke majelis-majelis. Ini nanti karena akan membekas. Umur-umur 6 tahun, 7 tahun itu. Tapi jangan salah guru, lihat gurunya. Tuan Syekh Muhammad Saman dikirim ke orang tua, dikirim orang tuanya untuk pendidikan anaknya. Kemudian
Di masa kecilnya juga ada yang membuat bingung daripada ibunya, yang mana ketika masa kecilnya ini apabila diberi orang tuanya semacam makanan dan dimasukkan ke tempat makanan atau siwan, maka orang tuanya ini sangat bingung. Padahal Tuan Syekh Muhammad Samman itu dia makan, tapi setelah dilihat makanan itu semacam tidak bergerak, masih utuh. Nah, kalau kita mungkin nyaman itu, lumayan beras kena beli terus kan. Tapi Tuan Syekh Muhammad Samman ini sudah ada keganjilan. Lalu orang tuanya ini cemas, lapor kepada gurunya. Apa dijawab gurunya? Jangan kau takut, anakmu ini adalah seorang waliullah. Dari halus sudah kelihatan. Dan juga Tuan Syekh Muhammad Samman ini di antara yang beliau lakukan ialah ketika ia hendak tidur dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Jadi ketika dikasih orang tuanya bantal untuk tidur, gelisah dia. Nah, ini bedanya dengan kita. Kalau kita ini diberi bantal makin nyaman guring, makin enak. Kalau nggak ada bantal tuh nyari bantal. Itu bedanya. Beliau tidak seperti orang yang sakit, keluh kesah, gelisah. Kenapa? Karena beliau itu orang yang apabila dekat sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia rotib sahur. Kenapa ketika diberi bantal dia gelisah? Takut guring tuh janak jurang banjir. Apa bahasa Jawanya Bu De? Tidur nyenyak nih kok. Apa Bu? Ngeliser. Iya Bu. Tidur yang nggak ingat sama sekali gitu loh. Apa? Tanek. Tanek. Janak. Janak kalau bahasa Banjar. Kuring mati. Maling aja masuk pada sadar lah. Nah itu tuh. Nah jadi beliau gelisah itu takut kada terbangun sahurnya. Makanya orang dulu ada yang tidur itu beralaskan kelapa, niur. Nah jadi bantal. Jadi niur kelapa ini kan kalau tergeser jatuh terbangun gitu. Nah itu. Kalau kita tuh nyari yang bulu angsa. Ya kita namanya, tapi kan pelan-pelan kita bisa mengikuti ini. Nah kemudian Tuan Syekh Muhammad Samman ini beliau punya karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang bernama Maulana Syekh Idris At-Takaki. Ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss itu sudah ada Bu zaman dulu, Swiss, untuk pergi haji ke Baitullah dan berziarah ke kubur Rasulullah dengan melalui laut, karena salah satu transportasi dulu orang pakai kapal, termasuk orang Indonesia. Kalau hendak berhaji itu berkapal. Berapa lamanya? Setahun Bu. Jadi 6 bulan baru nyampe, 6 bulan bulik, 6 bulan berangkat, 6 bulan bulik. Jadi pas setahun. Makanya orang naik haji dulu pesangu tuh beres 2 karung. Itu karena lewat kapal. Pokoknya sampai orang tuh kada tahu lagi habis ditulakkan haji, kada tahu kabarnya hidupkah matikah. Makanya orang haji dahulu tuh betul-betul jihadnya. Karena laut yang ditempuh nih. Kadang-kadang orang kada ingat lagi, kemana selawasan nih kada ada. Aku berhaji, astagfirullah kada ingat lagi. Sekarang ini kan orang 28 hari gini ada haji. Iya, 15 hari ada haji. Ada bolak-balik. Umroh tuh Bu berangkat sekarang besok kembali bisa. Kalau dulu orang setengah tahun.
Tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang, hampir pecah. Maka aku serulah 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Nah bujur-bujur menyambatnya, hurufnya S, sin, Saman. Jangan dimiring-miringkan, samin, saman. Kalau samin, hendak ngasih samin jurang ini. Ya Saman. Kita tadi dibacakan berapa kali, ya Syekhona, ya Saman, ya Syekhona, ya Saman. Berapa kali kita dibawa oleh para penyair-penyair kita ini. Mudah-mudahan kabul hajat kita lah. Nah makanya ya Syekhona, ya Saman itu apa hajat pian? Oh, ya Allah, ulun punya laki yang begini-begini, ya Allah, lembutkan hati laki kami, ya Allah. Oh, itu kan kita ini macam-macam Bu. Rumah tangga kita ini kan macam-macam. Ada rumah tangga itu suaminya soleh, istrinya salah. Ada itu kayak Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi Lut tuh nabi tapi bininya termasuk orang yang mendapatkan azab Allah. Nah rumah tangga ada yang begitu. Ada rumah tangga itu yang suaminya soleh, istri dan anaknya yang gak baik. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh Bu, istrinya termasuk yang kena banjir besar, tsunami itu. Anaknya Kan'an mati juga, Nabi Nuh. Jadi ada keluarga kayak Nabi Nuh. Ada lagi keluarga istrinya solehah, suaminya na'udzubillah. Siapa? Fir'aun. Oh tuh, Asiyah itu istrinya Fir'aun tapi ahli sorga. Ada lagi istrinya, suaminya celaka, bininya celaka, anaknya celaka. Siapa? Abu Lahab. Itu sekeluargaan. Ada istrinya soleh, anaknya soleh, istrinya solehah, anaknya soleh, suaminya soleh. Siapa? Keluarga Nabi Ibrahim. Ibrahimnya song soleh Nabi, istrinya Siti Hajar rong solehah, anak Ismail itu anak yang soleh, berani disembelih. Adakah anak sekarang nih? Nak, bapak nih korban tahun ini, kayaknya daging kamu nih enak nak tahun ini. Oh kata anak, daging bapak tuh lebih empuk pak, bapak jadi kurbanin dulu. Oh itu Ismail, Mail zaman sekarang Bu. Kalau Ismail dulu, oh ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, kata Ismail. Abah, kerjakan bah apa yang disuruh Allah dalam mimpi itu, engkau akan dapati saya termasuk orang yang sabar. Sembelih saja saya bah, siap. Itu Ismail dulu. Kalau Mail zaman sekarang beda ya tak? Nah, itu keluarga Ibrahim ini keluarga singape. Dianya soleh, suaminya, istrinya solehah, anaknya soleh. Oh, jadi macam-macam jenis keluarga itu. Nah ibu-ibu kalau ditanya pengen kayak keluarga siapa? Ibrahim. Itu jawaban istri yang cerdas. Tapi Ibrahim ini bininya 2. Sembunyi istri 2. Ya kita kan pengen solehnya saja gitu kan. Kalau itu kata ibu mikir-mikir dulu, nggak sanggup kayak istrinya Ibrahim. Jadi kupanggillah dengan sekuat tenaga 3 kali ya Saman, ya Saman, ya Saman. Dengan berkat keramat Tuhan Syekh Muhammad Saman, turunlah kapalku dengan tenang dari atas karang yang padahal dari atas karang itu padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui akan demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Jadi kalau sampean dalam keadaan apa yang sudah umpamanya sudah nggak sanggup lagi panggil ya Saman, ya Saman, ya Saman, tapi harus yakin dulu yang kita panggil ini seorang waliullah, ahlud darak,
tadi udah dibuktiin. Pak Badri tadi jam 2, setengah 2 hujan lebat kan Bu, hujan lebat. Kami duduk dulu di musola sama beliau, sama Pak Ladi duduk. Terus apa, hujan lebat kan tadi itu. Apa kata Pak Badri? Ustaz, panggil Syekh Saman dulu. Panggil ya Syekh Saman, jangan hujan dulu, hentikanlah, kami mau majelis. Bu, setelah kami naik masih hujan di tangga itu, sampai masuk sini terang benderang. Tapi di sono hitam, wah, di sana hitam, di sini terang benderang, panasnya langsung menyengat. Sama Mama Hekal tadi mana beliau? Sambil ngepel itu di sono. Saya ngamper tikar, Pak Badri juga ngepel, Pak Ladi nyiapin. Saya bilang, hebat juga Pak Badri nih, manggil Syekh Saman. Iya, saya bilang, manggil Syekh Saman tuh harus yakin kita nih. Kalau Syekh Saman tapi hati kada yakin, nggak mau jadi juga. Jadi yakin nih dulu. Nah, jadi luar biasa. Makanya langsung panas cuacanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan barokah. Amin. Dan Tuan Syekh Muhammad Saman ini sah, dan Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah 1132. Sekarang 1441 hijriah. Berarti kalau 1100 ke 1400 300 tahun. Nah 32 supaya jadi 41 itu 9 tambahannya, betul. Berarti sudah 309 tahun yang lalu beliau ini kisahnya. Berarti 3 abad yang lewat. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189. Berarti umur beliau 57 tahunan umur beliau. Berarti tidak terlalu tua juga, tidak terlalu sepuh itu. Dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arba, hari Rabu 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi'. Baqi' ini berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah SAW di Madinah. Jadi kuburnya dekat dengan istri-istri Rasul di samping Masjid Nabawi.